Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya atas nama Maria Kunimagi dari kelompok Ali 4. Di sini kami membahas tentang subak dan keanekaragaman biokultur. Nah, di sini saya sebagai penyaji materi yang pertama. Di sini saya membahas tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini membahas tentang keanekaragaman biokultur. Seiring dengan peningkatan kepedulian tentang interaksi antara keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, timbul istilah keanekaragaman biokultur, yakni semua variasi di dunia tanpa memandang asal-usulnya, yang mencakup variasi hayati pada semua tingkatan, baik tingkatan gen, spesies, dan ekosistem, dan variasi budaya dengan semua manifestasinya, termasuk keanekaragaman bahasa, mulai dari gagasan individu hingga ke seluruh budaya. Yang berikut tentang keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini mencakup semua variasi dalam semua organisme hidup yang meliputi ekosistem daratan, lautan, perairan lainnya, dan kompleksitas ekologi yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Keanekaragaman hayati diklasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Baik, yang pertama, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik ini merupakan berbagai variasi yang terdapat pada satu spesies tertentu, contohnya padi ketan, padi hitam, padi merah, padi lokal, dan padi unggul. Keanekaragaman spesies mengacu pada berbagai organisme hidup dalam kawasan tertentu, meliputi kekayaan spesies dan kelimpahan spesies tertentu. Pada lahan persawahan dapat ditemukan berbagai spesies tanaman dan hewan, tetapi kelimpahan spesies yang dibudidayakan, misalnya tanaman padi atau itik, pasti akan lebih tinggi dibanding dengan spesies liar tertentu. Kekayaan spesies paling umum digunakan dalam mengukur keanekaragaman hayati. Baik, yang berikut tentang keanekaragaman budaya. Peranan budaya bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepuasan intelektual, hak asasi manusia, emosi, spiritualitas, dan identitas lokal. Hal tersebut ditegaskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Keanekaragaman Budaya pada tahun 2001. Yang dimaksud dengan budaya pada deklarasi tersebut adalah rangkaian khas dari spiritualitas, materi, intelektual, dan emosi dari komunitas masyarakat tertentu yang mencakup seni, sastra, pola hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan keyakinan. Sekian presentasi dari saya. Waktu yang selanjutnya saya persilakan pemateri yang kedua. Baik, saya akan melanjut dari keanekaragaman budaya tadi yang dipresentasikan oleh Maria Kunimagi. Di sini adapun prinsip tersebut adalah yang pertama, keanekaragaman budaya merupakan warisan bersama umat manusia untuk generasi sekarang dan masa depan. Budaya mengambil bentuk yang beragam, melintasi ruang dan waktu. Yang kedua, dari keanekaragaman budaya menuju pluralisme budaya. Dalam masyarakat yang semakin beragam, penting untuk memastikan interaksi yang harmonis antara orang dan kelompok dengan identitas budaya yang majemuk. Yang ketiga, keanekaragaman budaya sebagai faktor pembangunan. Keanekaragaman budaya memperluas opsi untuk setiap orang. Pembangunan bukan hanya dimaknai secara sederhana, hanya sebagai pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosi, moral, dan eksistensi spiritual. Lalu yang keempat yaitu keanekaragaman budaya dan hak asasi manusia. Keanekaragaman budaya tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Keanekaragaman budaya menyerat komitmen terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Yang kelima, hak budaya sebagai lingkungan yang memungkinkan untuk keragaman budaya. Hak budaya merupakan sebagai integral dari hak asasi manusia yang universal
tidak dapat dibagi dan saling tergantung. Yang keenam, akses untuk semua keragaman budaya. Diperlukan upaya agar semua budaya dapat mengekspresikan diri dan membuat diri semakin dikenal. Lalu yang ketujuh, warisan budaya sebagai sumber kreativitas. Penciptaan mengacu pada akar tradisi budaya namun berkembang dalam kontak dengan budaya lain. Lalu yang kedelapan yaitu barang dan jasa budaya merupakan komoditas unik. Perubahan ekonomi dan teknologi saat ini membuka berbagai prospek untuk menciptakan inovasi. Perhatian khusus harus diberikan pada keragaman. Yang kesembilan, kebijakan budaya sebagai katalisator kreativitas. Kebijakan budaya harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi produksi dan diseminasi barang dan jasa budaya yang beragam melalui industri budaya yang memiliki sarana untuk mengatakan diri di tingkat lokal dan global. Lalu yang ke-10, memperkuat kapasitas untuk menciptakan penyebaran di seluruh dunia untuk menghadapi ketidakseimbangan arus dan pertukaran barang dan jasa yang di tingkat global. Lalu yang ke-11 yaitu pembangunan kemitraan antara sektor publik, sektor wisata, sektor swasta dan masyarakat sipil. Lalu yang ke-12, UNESCO memiliki tanggung jawab. Yang pertama yaitu mempromosikan berbagai prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi ini ke dalam strategi pembangunan yang disusun oleh berbagai badan antar pemerintah. Yang kedua, sebagai referensi dan forum berbagai negara. Yang ketiga, menetapkan standar. Yang terakhir, memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi yang terkait dengan keanekaragaman budaya. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh presentasi yang ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materinya dari Saudari Asteris Andeate, yaitu mengenai keanekaragaman bahasa. Nah, keanekaragaman bahasa di berbagai spesies binatang memiliki bentuk berkomunikasi melalui bahasa tubuh, kontak mata, siulan, kibasan ekor, dan cara lainnya. Akan tetapi manusia memiliki kemampuan berkomunikasi melebihi makhluk lain, yaitu dengan menggunakan bahasa sebagai bentuk komunikasi yang sistematis. Bahasa dengan berbagai peraturannya merupakan bagian penting dari budaya, pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya ada peranan penting dari keanekaragaman bahasa. Juga ditekankan pada konvensi untuk melindungi warisan budaya tak benda atau yang disebut dengan UNESCO 2003. Pada konvensi itu disebutkan warisan budaya tak benda antara lain. Nah, di sini ada 4 tak benda, yaitu yang pertama tradisi dan ungkapan lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Yang kedua ada seni pertunjukan. Yang ketiga ada praktek sosial, ritual, dan acara meriah. Dan yang keempat ada pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta. Dan yang kelima ada pengerjaan tradisional. Yang berikutnya ada mengapa terjadinya perubahan biokultur. Terjadinya budaya dan bahasa tidak statis sebagai bersifat dinamis karena berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kebudayaan manusia beradaptasi dengan keadaan baru untuk menciptakan solusi terhadap permasalahan baru. Demikian pula bahasa berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan komunikasi yang baru. Yang selanjutnya ada keanekaragaman biokultur. Berdasarkan perspektif biokultur, keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa atau yang dikenal atau yang telah berkembang dalam sejarah kehidupan manusia merupakan ekspresi penting dari potensi evolusi kehidupan. Keanekaragaman budaya saling berhubungan dan saling tergantung dengan keanekaragaman hayati melalui proses koevolusi atau perubahan budaya dan hayati yang terjadi. Selanjutnya ada keanekaragaman biokultur dalam subak. Salah satu kebiasaan petani anggota subak adalah menanam berbagai varietas padi lokal untuk menghasilkan beras putih, beras ketan, beras hitam, dan beras merah. Berbagai varietas padi lokal tersebut berinteraksi erat dengan ritual keagamaan Hindu di Bali. Interaksi antara keanekaragaman padi, ritual,
keagamaan, dan bahasa membentuk jejaring kerja biokultur, yaitu hubungan saling ketergantungan dan saling melestarikan antara keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa. Biokultur dan pendidikan bermakna. Keanekaragaman biokultur dalam subbak sebagai ekspresi dari kekuatan kreatif dan potensi kehidupan, baik alam maupun budaya, merupakan persemaian yang sangat baik bagi vitalitas dan kelenturan kehidupan dalam planet. Petani tergantung pada keanekaragaman hayati untuk kelanjutan hidup, mulai dari leluhur sampai pewarisnya. Pendidikan biokultur. Salah satu pendidikan bermakna adalah pendidikan keanekaragaman biokultur, yakni pendidikan yang bermaksud untuk menghubungkan alam dan budaya sebagai cara untuk mempromosikan pembelajaran dalam penghormatan kepada keduanya, sebagaimana juga hubungan erat antara alam dan budaya. Adapun ciri dari pendidikan biokultur adalah 1. Mempromosikan kesadaran tentang berbagai nilai positif dari keanekaragaman biokultur. 2. Sepanjang memungkinkan menggabungkan berbagai model pembelajaran tradisional ke dalam proses belajar mengajar. 3. Menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner yang secara tegas berorientasi pada prinsip bahwa manusia adalah bagian tidak terpisah dari biosfer. 4. Lebih inklusif dalam ruang lingkup, termasuk kemungkinan mencakup masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini terpinggirkan. 5. Bukan hanya sekedar mengidentifikasi atau menelaah hubungan antara keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa, tetapi menggali lebih jauh tentang berbagai artikulasi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. 6. Mendorong literasi digital dan memastikan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi baru. Baik, bagian penutup yaitu keanekaragaman biokultur merupakan semua variasi di dunia yang mencakup keanekaragaman hayati, budaya dengan semua manifestasinya yang termasuk keanekaragaman bahasa. Keanekaragaman hayati mencakup sebuah variasi dalam semua organisme hidup yang meliputi ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, dan kompleksitas ekologi yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Keanekaragaman budaya adalah serangkaian dari aneka ragam spiritualitas, materi intelektual, dan emosi dari komunitas masyarakat tertentu yang mencakup seni, sastra, pola hidup, cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan keyakinan. Sedangkan keanekaragaman bahasa menawarkan wawasan baru tentang sejarah, perbedaan budaya, migrasi, dan cara otak memproses informasi bagian penting dari budaya, pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fokus terpenting dari keanekaragaman biokultur adalah interaksi atau saling ketergantungan antara keanekaragaman hayati, budaya, dan bahasa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak disengaja selama presentasi berlangsung. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.